Desember 2025. Di saat dunia lagi sibuk bahas koloni di Mars, di Indonesia kita lagi berkutat dengan masalah yang berdekade-dekade. Aceh kembali tenggelam, kawan. Aceh. Aceh Tamiang. Ini baru bang. Bang jangan kali bang. Perlu bantuan, pangan, anak-anak udah kelaparan. Dan ini bukan cuma hujan turun dari langit, tapi soal gimana pondasi negara kita yang emang udah retak. Gua nggak bakal cuma ajak kalian buat sedih-sedihan doang. Gue pengen kalian marah karena cerminan dari permasalahan Aceh ini adalah cerminan dari negara kita. Bagaimana kita mengelola negara ini. Mari kita bedah. Kalian tahu nggak, negara kita itu juara dunia kalau misalkan jadi pemadam kebakaran. Kita heran banget kalau soal evakuasi. Kita juga juara kalau misalkan bikin dapur umum. Mari kita tanya, mana sih peringatan dini yang dijanjikan itu? Data nunjukin tanggul di Aceh Utara itu udah bakal jebol sejak tahun lalu, tapi anggarannya macet, dilabirin birokrasi. Kita lebih milih keluarin uang triliunan buat ngebenerin sesuatu hal yang sudah rusak daripada investasi hal yang bakal jaga supaya dia tuh tidak rusak. Betul, bernegara itu bukan siapa yang paling cepat untuk berada di lokasi. Bernegara itu gimana cara kita biar rakyat kita itu gak nunggu beras di depan teras mereka. Kita baru sibuk kalau misalnya apinya udah gede, tapi lupa kalau misalnya bensinnya kita siram sendiri pakai kebijakan yang rusak lingkungan. Kalian udah lihat kan kayu-kayu yang beredar di berita-berita? Mereka itu bukan kayu-kayu yang nyasar, itu adalah bukti kejahatan dari lingkungan hulu. Dalam 5 tahun terakhir, alih fungsi lahan di pegunungan Aceh itu masif banget. Atas nama investasi, benteng alam kita dipreteli. Pas hutan udah gundul, gak ada lagi yang bisa nahan air hujan. Jadi tanah kehilangan pegangannya. Efek dominonya parah. Jalur logistiknya diputus, serta harga pangan tuh jadi naik, inflasinya menggila. Ini yang gue sebut dengan ekonomi sesat. Kita kejar profit hari ini dengan nebang pohon, tapi kita bayar bunga utangnya pakai nyawa rakyat kita di masa yang akan datang. Kita itu kayak ngebakar pondasi rumah sendiri buat dapetin kayu bakar buat sore ini. Kenyang sebentar, tapi besoknya rumahnya roboh menimpa kita semua. Ada ego sektorial juga. Dana Otsu Aceh itu gede banget. Tapi kenapa gak fokus ke mitigasi yang berkelanjutan? Kenapa tiap hujan turun, warga negara Aceh harus bangun jam 2 pagi? Karena apa? Karena ada air yang masuk ke kamar mereka. Karena apa? Karena akuntabilitas kita itu nol. Bencana dianggap takdir untuk nutupin kelalaian administratif. Tapi jangan jadikan ketabahan Aceh itu sebagai alasan pemerintah buat gagal melindungi mereka. Aceh itu nggak butuh dikasihani, tapi mereka butuh keadilan yang pasti dan kebijakannya tetap. Jangan karena air yang sudah surut, kepedulian kita terhadap Aceh juga ikut menurun. Tetap bersuara karena dengan suara lantang, kebijakan yang tuli bisa dipaksa untuk mendengar. Tetap waspada, tetap peduli, dan tetap berpikir kritis. Nah, biar lebih konkret lagi, kita juga punya pendapat dari Mas Aib tentang bagaimana penerapan Pancasila ini dalam bencana Aceh yang terjadi kali ini. Menurut pendapat saya, peristiwa ini menunjukkan bahwa nilai sila keempat dan kelima belum benar-benar diterapkan dalam penanganan bencana di Aceh. Karena kenapa? Sulit disebut bijaksana jika izin usaha di wilayah hulu justru lebih cepat diberikan dibandingkan pembangunan tanggul. Untuk apa? Untuk melindungi warga. Begitu juga, tidak bisa dikatakan adil jika masyarakat kecil terus menjadi korban demi keuntungan ekonomi segelintir orang. Itu. Jadi, kesimpulannya itu jelas. Kondisi Aceh saat ini itu adalah kegagalan dari sistemik. Data-data tadi membuktikan adanya jurang pemisah yang lebar antara keputusan pengelola yang ada di atas serta keselamatan rakyat yang ada di bawah. Untuk itu, kami merekomendasikan angka konkret bagi masing-masing pihak. Yang pertama, pemerintah wajib melakukan transparansi, anggaran mitigasi, dan audit lingkungan yang ketat.
Yang kedua, masyarakat harus proaktif dalam mengawasi kebijakan daerah dan menjaga ekosistem sekitar. Yang ketiga, mahasiswa jangan tutup mata. Kita harus menjadi kontrol sosial agar kebijakan yang seharusnya bisa dicegah benar-benar dicegah. Mari kita mengawal kebijakan yang menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila untuk melihat masa depan Aceh yang lebih cerah. Bahwa semua kekacauan ini terjadi tepat pada bulan